bisa sabar mereka. Kenapa kita nggak bisa sabar ketika kita membaca Al-Quranul Karim atau kita mendengar lantunan ayat-ayat Allah dibacakan? Ini kan renungan berat. Emangnya mereka nggak berat apa? Capek? Emangnya mereka nggak capek? Orang-orang bermaksiat itu emang nggak capek? Capek mereka. Mereka sabar. Dan hadirin yang Allah muliakan, kenapa mereka masih di luar jam 12 malam, jam 1 malam, jam 2 malam, jam 3 malam? Kalau bukan karena ada kekosongan hati, lalu mereka mencari. Kalau bukan karena ada dahaga di dalam jiwa, lalu mereka mencari. Jadi keberadaan mereka di tempat-tempat itu cari kebahagiaan. Dan salah. Dan sabar, bayangin. Udah cari kebahagiaan, salah tempat, sabar pula. Nanti minggu depan datang lagi. Bahkan nggak nunggu minggu depan, besok mereka datang lagi. Lusa datang lagi ke klub tersebut. Nanti besok datang lagi ke tempat hiburan itu. Sabar mereka. Quote and quote sabar. Sedangkan kita sudah di atas jalan yang benar, kok nggak sabar? Nggak ada orang yang langsung menikmati dalam 1-2 kali sholat malam. Butuh perjuangan. Bahkan sebagian ulama bertahun-tahun, tapi mereka sabar. Al-Imam Ibnu Munkadir itu 40 tahun mengkondisikan jiwanya, baru beliau bisa menikmati secara total. 40 tahun. Kita baru 3 malam aja, aduh kayaknya aku nggak kuat nih. Baru 3 malam. Kenapa orang-orang yang bermaksiat sanggup? Kan capek. Dan mereka mencari. Kalau mereka bahagia dan kehidupannya, nggak mungkin jam 1 malam masih ada di tempat-tempat itu. Nggak mungkin. Nggak mungkin. Kalau mereka bahagia dengan orang rumahnya, mereka bahagia dengan keluarganya, nggak mungkin ada di sana. Nabi SAW ketika pertama kali berhadapan dengan malaikat Jibril, lalu shock. Kemana beliau pergi? Ke klub malam? Enggak. Ke rumah. Nyari Khadijah, nyari keluarga. Zammiluni. Tapi mereka nggak pulang ke rumah. Karena nggak ada kebahagiaan di rumah. Nggak ada ketenangan di rumah. Yang ada hanya kegersaan. Mereka cari. Itu pencarian. Dan mereka sabar dalam mencari itu. Quote and quote, mereka sabar. Kenapa kita nggak sabar? Padahal jelas dalilnya, taharrau lailatul qadar fil ashril awakhir min Ramadan. Carilah Lailatul Qadar di 10 malam terakhir. Clear, jelas. Di atas dalil. Mereka ngikutin hawa nafsu, kita ada wahyunya. Kenapa mereka bisa bertahan, kita nggak bertahan? Dan yang ironi lagi, ada di antara kita yang dulu seperti itu. Dan dulu bisa bertahan. Dulu bisa bertahan sampai jam 3 malam, jam 4 malam. Sampai subuh. Tapi kenapa sekarang jam 11 aja udah KO? Kenapa dulu Anda bisa bertahan di jalan syaitan, tapi sekarang di jalan Allah jam 11 sudah tumbang. Jam 10 udah tumbang. Lalu kemana iman? Atau yang lebih mending dari situ, ada di antara kita kalau masalah kerjaan bisa begadang. Masalah kerjaan. Masalah dunia bisa begadang. Kenapa untuk ibadah nggak bisa? Dan bukan berarti nggak harus nggak tidur. Kenapa bisa sebagaimana pandangan di antara pandang istirahat tapi sedikit di 10 malam ini.
Kan itu harus menjadi tamparan bagi kita. Kok dulu aku bisa ya? Kenapa sekarang nggak bisa? Kenapa dulu semangat? Kenapa sekarang nggak semangat? Karena kita kurang minta pertolongan kepada Allah. Dan itu kan yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin Allah muliakan. Allah berfirman dalam surat Al-Anfal ayat 36, innalladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang yang kafir, yunfikuna amwalahum liyasuddu an sabilillah. Mereka menginfakkan harta-harta mereka untuk apa? Untuk mencegah manusia dari jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi untuk menghalang-halangi orang jadi baik, itu sebagian orang berinfak, berkorban harta. Tujuannya satu, menghalang-halangi banyak pihak dari jalan Allah, menghalang-halangi orang soleh dari jalan Allah, menghalang-halangi orang yang ingin berhijrah, ingin jadi soleh, ingin bertakwa dari jalan Allah. Itu mereka berinfak, kata Allah, menafkahkan hartanya. Coba buka lagi An-Nisa ayat 38, Allah mengatakan walladzina yunfikuna amwalahum ria'an nas, dan orang-orang yang menginfakkan hartanya untuk riya. Jadi riya itu butuh modal, jamaah. Butuh modal. Riya itu butuh modal. Wala yu'minuna billahi wala bil yaumil akhir. Dan mereka nggak beriman kepada Allah dan tidak beriman kepada hari akhir. Orang riya kan melakukan syirik kecil. Dan dalam konteks ayat ini mereka kata Allah mereka nggak beriman. Riya itu butuh modal. Makanya kan tadi Khalaf bin Ayub mengatakan itu orang-orang fasik itu mereka sabar dicambuk untuk pamer, untuk riya. Itu aja bisa. Masa kita untuk ikhlas nggak bisa? Untuk riya aja butuh uang, butuh nyumbang, butuh keluarin uang. Masa di jalan Allah nggak bisa? Masa untuk sedekah nggak bisa? Masa untuk fakir miskin nggak bisa? Masa untuk anak yatim nggak bisa? Masa untuk Al-Quran nggak bisa? Oh, untuk riya aja mereka bisa kok. Untuk ngalang-ngalangin orang jadi baik bisa tuh. Ini kan teguran besar bagi kita. Kenapa mereka itu mau korbankan hartanya untuk riya, untuk syirik kecil tuh mau keluarin duit untuk syirik. Nah, kok kita nggak mau keluarin uang di Ramadan, nggak mau keluarin uang di 10 malam terakhir, padahal kita ingin cari ridho Allah, cari surga. Itu, kalau mereka bisa capek menuju neraka, kok kita nggak mau capek menuju surga? Itu kan yang fasik kan dicambuk, kan sakit, capek, dicambuk capek. Yang mereka kerjakan tuh kemana? Ke surga apa ke neraka? Ke neraka. Ternyata ke neraka juga capek, jemaah. Dan mereka mau bercapek-capek menuju neraka. Nah, kenapa kita nggak mau bercapek-capek menuju surga? Apalagi cuma 10 malam terakhir. Ternyata quote and quote menuju neraka bisa jadi tuh butuh perjuangan juga. Khususnya di zaman itu. Karena ditangkapin dan dihukum. Dan mereka bertahan demi mendapatkan nama, demi riya, demi popularitas. Tadi kata Khalaf bin Ayub. Tapi kenapa kita demi mencari wajah Allah, demi mencari ridho Allah, nggak mau capek-capek seperti itu, nggak mau letih? Bukankah Nabi sudah mengatakan wa huffatil jannatu bil makarih, surga itu dikelilingi dengan hal-hal yang tidak cocok dengan nafsu kita, pasti capek.
Lo nggak cocok dengan nafsu. Ulama sudah mengatakan ar-raha la tunalu birraha. Kenyamanan tidak bisa lahir dengan kenyamanan. Artinya kalau ingin nyaman di surga, ingin nyaman di alam kubur, kita harus berjuang sekarang. Dan secara khusus di 10 malam terakhir. Dan secara spesifik lagi, malam ini malam ke-26, berarti tinggal 26, 27, 28, 29, 30. 5 hari aja, 5 malam. Masa nggak bisa? Cuma 5 malam. 5 malam. Itu kalau ada malam 30, kalau nggak ada 4 malam. Dan yang terakhir hadirin, bahwa memang motor penggerak yang paling kuat adalah iman dan tauhid kita kepada Allah. Makanya Khalaf bin Ayyub rahimahullah mengatakan, wa ana qaimun baina yaday rabbi. Aku sedang bermunajat di hadapan Rabbku. Sangat sulit kita ingin bertahan kalau kita nggak memupuk iman dan tauhid kita. Kalau kita tidak punya perhatian dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah. Bagaimana kita semangat membaca Al-Quran? Bung semangat. Kalau kita nggak yakin Allah Maha mendengar, ya percuma mas, nggak didengar juga. Oh enggak. Saya semangat karena saya yakin Rabb saya As-Sami', Maha mendengar. Susah kita semangat berdoa ketika sujud kalau kita nggak yakin itu bahwa Allah Maha mendengar kita, bahwa Allah mujibus sa'ilin, Allah mengijabah doa-doa yang dipanjatkan. Oleh karena itu tanamkan hal itu jamaah. Dan pada saat kita tarawih atau tahajud, hadirkan perasaan bahwa kita sedang munajat kepada Rabbul Alamin. Dan Allah dengar. Makanya kan, kita tahu hadits yang masyhur. Ketika kita membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin, itu kan direspon sama Allah. Dijawab sama Allah, nggak dianggurin. Apa jawaban Allah Subhanahu wa taala? Hamidani abdi. Hambaku baru saja memujiku. Direspon. Gimana perasaan kita kalau kita WA seseorang? Kita WA ulama gitu, direspon sama ulama. Senang. Hamidani abdi. Lalu ketika kita baca Ar-Rahmanir Rahim, Athna alayya abdi, kata Allah, hambaku kembali memujiku. Saat kita membaca Maliki Yaumiddin, Allah menjawab lagi, merespon lagi, Majadani abdi, hambaku memuliakan aku. Lalu pada saat kita baca Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, atau ketika ia membaca Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, apa kata Allah? Hadza baini wa baina abdi. Kalimat ini saya bagi dua ya. Satu untuk saya, satu untuk hamba saya. Oh gimana nggak terharu gitu? Oh terharu. Kita ada di hadapan ulama besar di Masjidil Haram, ketemu ulama. Dia lagi minum segelas teh. Terus kata dia, kita bagi dua, setengah-setengah. Diambil gelas kosong, gelas zam-zam dituang setengah-setengah. Dan pada dituang setengah, dikasih. Perasaan kita gimana hadirin? Perasaan kita gimana? Walaupun kita nggak ngerti bahasanya. Jadi ketika ada hadza baini wa bainak, nisf kata dia. Kita bingung, ini orang ngomong apa sih? Tapi kan ketika beliau ambil gelas kosong, dituang, terus setengah di beliau, setengah di kita, terharu kita jamaah. Ya Allah, setengah-setengah. Itu segelas teh.
Segelasnya, setengah-setengah. Mungkin kita berkaca-kaca. Apalagi kalau kita pendosa, tuh mungkin langsung tobat di situ tuh. Ketemu ulama Mekah, teh bagi dua. Ini bukan teh. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in dibagi dua. Iyyaka na'budu buat saya, wa iyyaka nasta'in buat kamu. Artinya minta pertolongan kepadaku, aku kasih. Apa yang kamu minta dari pertolongan, saya akan kasih pertolongan. Kalau kamu minta pertolongan, saya akan kasih pertolongan. Itu kan maknanya. Lalu ketika ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladhdallin. Allah mengatakan, "Hadza li 'abdi wa li 'abdi masal." Oh, kalau ini semua untuk hambaku. Dan baginya apa yang dia minta. Allahu Akbar. Sudahkah kita meresapi itu pada saat kita tahajud, pada saat kita jadi makmum, atau pada saat kita sholat sendiri? Makanya kan kata para ulama kan sebaik yang dianjurkan kan baca Al-Fatihah satu ayat, biar ada komunikasi. Karena kalau langsung bablas gitu, ya Allah kan mau merespon. Tiba-tiba Anda tidak kasih kesempatan untuk merespon. Jadi hadirin Allah muliakan, coba perbaiki salat kita, dan perbaiki qiyamul lail kita, perbaiki tahajud kita, perbaiki tarawih kita. Kita sedang bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ingat, kalau mereka bisa sabar, kenapa kita nggak bisa sabar? Kalau yang bermaksiat sabar, kenapa kita nggak sabar? Kalau yang maksiat bisa berkorban, kenapa kita nggak bisa berkorban? Kalau yang maksiat bisa begadang, kenapa kita nggak bisa begadang? Itu juga kita dikasih waktu istirahat juga. Ketika mereka bisa nggak tidur dalam kondisi salah jalan, kenapa kita nggak bisa nggak tidur dalam kondisi berada di jalan yang benar? Ketika mereka bisa capek menuju ke neraka, kenapa kita nggak bisa capek menuju ke surga? Sekali lagi, manfaatkan malam-malam ini dan jangan kalah dengan orang yang bermaksiat. Dan bisa jadi kita punya masa lalu untuk itu, maka cambuklah diri kita, bayarlah kesalahan kita, tebuslah kekeliruan kita di masa lalu, bahkan harus lebih semangat lagi karena kita berada di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah memberikan kita taufik untuk mendapatkan Lailatul Qadar dan semangat mendapatkannya dan selamat berjuang. Semoga Allah memberikan ilmu yang bermanfaat dan amalan yang diterima. Taqabbalallahu minna wa minkum. Subhanaka wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.